Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing biar diberikan kemudahan. Berdoa, persilahkan. Baik. Ini yang pertama kita pelajari dulu barisan eksak, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan barisan eksak di dalam modul. Nah, jadi kira-kira begini, kalau kita punya suatu modul M atas ring R gitu ya, kemudian di dalam modul M itu kita punya submodul-submodul, katakanlah ini N1, N2 sampai dengan NN itu adalah submodul di dalam M tadi itu. Nah, dari submodul-submodul itu, submodul-submodul di dalam M itu, kita dapat membentuk suatu barisan nanti yang disebut dengan barisan eksak, gitu ya. Jadi definisinya begini. Kita punya modul M atas ring R, kemudian himpunan ini N cantik ini ya, ini adalah himpunan submodul-submodul ini, NI gitu ya, N dengan indeks I ini adalah submodul-submodul di dalam M, gitu ya. Kemudian antara dua buah submodul kita memiliki homomorfisme modul, yaitu Fi. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini panjang sekali ya, nanti mulainya dari N1 gitu, N1, N2 dan seterusnya gitu ya, sampai dengan Ni-1 sampai Ni sampai Ni plus 1, Ni plus 2 dan seterusnya sampai Nn nih, sampai habis gitu ya. Lah, antara dua submodul itu kita punya homomorfisme. Jadi Fi itu homomorfisme dari Ni-1 ke Ni. Jadi kalau nanti kita punya F2 itu berarti homomorfisme dari N1 ke N2. Gitu ya. Kalau kita punya F3, berarti itu homomorfisme dari N2 ke N3 dan seterusnya. Kita punya N5 nanti berarti N5 itu F5 itu nanti sama dan seterusnya. Itu homomorfismenya gitu ya. Jadi dihimpun dulu semua submodul di dalam modul M, kemudian dijajar-jajar gini, antara satu submodul ke submodul lain itu dihubungkan dengan suatu fungsi, tapi bukan fungsi biasa. Fungsi itu harus memenuhi homomorfisme modul gitu ya. Lah, barisan dari submodul-submodul yang dihubungkan oleh homomorfisme tadi itu akan dikatakan eksak, gitu ya. Eksaknya itu nanti dilihat dulu setiap perbagian. Jadi istilahnya per mata rantai. Kalau ini kita anggap sebagai suatu rantai gitu, rantai yang sambung menyambung. Maka setiap satu mata rantai, gitu ya, satu mata rantai itu berarti ada dua submodul dan sebuah homomorfisme yang menghubungkannya. Coba kita fokus di sini. Jadi kita fokus pada yang ini, yang tengah ini, Ni. Ini ya ada. Kita fokus pada ini, betul ini. 3 submodul pertama ini dihubungkan, ada dua homomorfisme di sana. Dengan submodul sebelumnya dia dihubungkan oleh Fi, dengan submodul berikutnya dia dihubungkan dengan Fi plus 1 ini ya. Nah, dia dikatakan eksak pada Ni gitu. Jadi nanti barisan ini dikatakan eksak pada Ni ini jika dan hanya jika image-nya Fi itu sama dengan kernelnya Fi plus 1. Jadi image, ingat ya, image Fi itu berarti pada Ni kan. Image itu semacam daerah hasil ya. Jadi ini elemen-elemen Ni-1 dibawa oleh Fi ke Ni gitu. Ini kodomen. Secara umum Ni itu kodomennya Fi. Lah di dalam kodomen, di dalam Ni nanti dia memuat image, yaitu daerah hasil dari Fi. Lah, kalau daerah hasil Fi itu menjadi kernelnya homomorfisme berikutnya ini, jadi image Fi ini kalau dikenai oleh Fi plus 1 itu
harus menjadi 0 semua gitu ya. Kenapa? Karena image FI itu nanti harus sebagai kernel dari FI plus 1. Ingat kernel ya, kernel itu berarti kalau dipetakan hasilnya 0 di sini. Nah, kalau itu berlaku, maka NI-nya itu dikatakan eksak ya. Jadi dikatakan barisan ini eksak pada NI. Gitu ya. Nah, semua barisan ini seluruhnya dikatakan eksak, dikatakan barisan eksak apabila pada setiap submodulnya dia eksak. Gitu. Jadi kalau kita punya barisan seperti ini, barisan submodul seperti ini, dia bisa eksak pada submodul tertentu saja. Misalkan eksak di sini ya, berarti image-nya FI ini harus menjadi kernelnya FI plus 1. Atau eksak di sini misalkan, eksak di NI plus 2, berarti nanti image-nya FI plus 2 ini harus sama dengan kernelnya FI plus 3 gitu. Itu berarti eksak pada ini saja, NI plus 2 saja. Tapi kalau ternyata pada barisan ini semuanya ini eksak gitu ya, artinya eksak pada setiap NI, berarti barisan tersebut disebut sebagai barisan eksak. Jadi nanti gini, gambarannya image-nya ini, image-nya FI-1 menjadi kernelnya FI, lanjut di sini. Image-nya FI di sini menjadi kernelnya FI plus 1. Terus image-nya FI plus 1 di sini menjadi kernelnya FI plus 2. Image-nya FI plus 2 di sini menjadi kernelnya FI plus 3, dan seterusnya sampai habis. Nah, jika itu berlaku semua, maka dia menjadi barisan eksak. Itu ya. Paham maksudnya ini? Maksud barisan eksak? Paham, Pak. Paham ya? Kemarin image dan kernel kan sudah saya jelaskan. Kalau lupa Anda buka lagi. Nah, itu kalau barisannya panjang. Kalau kita punya submodul yang sangat panjang. Nah, kalau kita hanya punya 2 buah submodul saja, jadi gini, kita punya modul M, kemudian kita punya 2 buah submodul di M, yaitu N1 dan N2. Kemudian kita menyusun barisan tadi, di mana salah satu di dalam barisan itu adalah modulnya dia sendiri, modul itu sendiri. Pak, katanya tadi submodul, Pak. Nah, bukankah modul itu adalah submodul atas dirinya sendiri gitu ya? Jadi modul itu submodul atas dirinya sendiri. Jadi dia boleh masuk ke dalam barisan ini juga, gitu ya. Jadi kita menyusun ini mulai dari 0. Ingat, 0 itu juga himpunan 0, himpunan yang isinya 0, ini juga submodul. Dia submodul trivial gitu ya. Jadi diawali dari 0, diakhiri ke 0 gitu ya. Kemudian 0 ini dipetakan ke ini N1, kemudian N1 itu dihubungkan ke M gitu ya, oleh fungsi F atau homomorfisme F. Terus M modulnya dipetakan atau dihubungkan oleh homomorfisme G ke N2. Kemudian N2 dibawa ke 0 lagi. Nah, jika hanya seperti ini disebut dengan barisan pendek. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan 2 submodulnya saja, jadi N1 dan N2. Itu yang kita gunakan. Terus di tengah-tengahnya adalah modulnya itu sendiri. Terus diawali dan diakhiri oleh 0. Nah, yang seperti ini disebut dengan barisan pendek. Paham maksudnya ini, Mas 1, 2 ini? Paham belum? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Belum ada pertanyaan? Berarti Pak, sebentar Pak, yang tadi barisan pendek Pak. Ya. Berarti itu ke dirinya sendiri ya tadi Pak? Gimana, Mas? Yang apa? Gimana, barisan Mas? Pendek tadi? Barisan pendek tadi Pak? Oh, iya, kenapa? Itu ke dirinya sendiri maksudnya, ke ini yang iya. M-nya ini Mas, M-nya ini modulnya itu sendiri. Jadi kita punya modul M Mas. Oh iya Pak. Iya. Kita punya modul M. Di dalam modul M kita punya 2 buah submodul, yaitu N1 dan N2. Paham dulu belum? Iya Pak. Jadi N1 dan N2 itu adalah submodul di dalam M ini.
Jelas ya? Iya, Pak. Lah, terus selain N1 N2, kita itu punya submodul trivial, Mas. Artinya trivial itu dalam modul apapun kita punya 0M, yang pasti dia merupakan submodul. Ini Mas, himpunan tunggal 0M ini adalah juga submodul. Paham belum? Iya, Pak, paham, Pak. Nah, nanti dengan modal itu, dengan modul M, modul jadinya ya. Maksudnya modal kita yang kita punya adalah modul M, kemudian kita punya submodul N1 dan N2, kita membentuk barisan, Mas. Inti barisannya sebenarnya pada N1 ke M ke N2 ini sebenarnya. Ya. Tapi dia ditutup awal dan depannya oleh 0M ini, 0M dan 0M ini. Nah, intinya sebenarnya pada sisi ini. Pada N1 dibawa oleh fungsi F ini atau homomorfisme F ke M. M itu berarti ke modul itu sendiri ya. Terus dari modul itu dipetakan ada homomorfisme modul G ke N2. Itu Mas. F dan G itu berarti sebagai homomorfismenya itu ya, Pak? Elemen Iya, petakannya itu ya, Pak? homomorfisme modul. Betul, dia semacam fungsi itu loh Mas. Fungsi tapi memenuhi syarat homomorfisme. Masih ingat nggak syarat homomorfisme modul? Ingat Oh iya, kan Pak. ada 2 ya. Iya, Pak, ada 2. Jadi jika FA plus B harus sama dengan FA plus FB, terus Iya. FK kali A harus sama dengan K kali FA itu loh Mas. K kali FA ya, Pak. Dibuka lagi nanti kalau lupa ya. Nah, jadi F dan G-nya itu harus homomorfisme yang menghubungkan antara dua buah modul itu Mas maksudnya. Oh iya, Pak. Jadi ini model pendek itu ya atau apa namanya versi pendek dari barisan eksak. Itu Mas. Paham belum? Iya, Pak. Pak. Oke. Nah, kemudian kita punya sifat-sifat nanti di bawah. Ini yang pertama adalah 413 ini M modul atas ring. Kemudian kita punya submodul N1 dan N2 dan homomorfisme F dan G. Jadi ini mengacu ke definisi 412 tadi. Nah, nanti sifatnya begini. Kita potong Mas ini Mas. Jadi kita potong bagian depan dan bagian belakang. Jadi seolah-olah ini ya. Seolah-olah ini kita bagi 2 barisan. Yang pertama adalah dari 0 ke N1 ke M. Yang kedua adalah dari M ke N2 ke 0. Nah, yang bagian depan ini dari 0M ke N1 ke M itu dia akan eksak di N1, eksak di sini. N1 jika dan hanya jika F-nya merupakan monomorfisme. Ingat nggak monomorfisme itu apa? Ini ya. Homomorfisme yang apa? Injektif ya, Pak ya? Yang injek. Fungsinya injektif. Injektif. Injektif masih ingat? Injektif itu bagaimana? Injektif itu satu-satu. Tidak boleh 2 elemen dipetakan ke petanya yang sama, nggak boleh gitu ya. Iya, Pak. Nah, kenapa gitu Mas? Kenapa ada syarat ini monomorfisme Mas? Tahu nggak kira-kira? Kalau ini monomorfisme, ingat, berarti 0 di sini Mas. 0 di N1 itu dibawa kemana? Dibawa ke 0 juga, Pak. Dibawa ke 0 di M kan? Iya, Pak. Ya nggak? Nah, kira-kira ada ya elemen lain yang selain Iya, Pak. selain N1 yang dibawa ke 0? Nggak ada, Pak. Boleh nggak? Kalau dia injektif kan dia nggak boleh. Ya nggak? Berarti kan yang dibawa ke 0 di sini harus 0 di sini itu saja. Tidak boleh ada elemen yang lain. Paham belum? Paham ya? Iya. Artinya apa? Kernel F itu harus tunggal. Kernel F itu harus tunggal. Maksudnya tunggal tuh kernel dari homomorfisme F ini harus 0 di N1 ini saja. Paham nggak? Jadi cukup di N nggak Iya, paham, boleh Pak. ke Nah, itu nanti ke Anda N ya, lihat. Pak ya? Gimana, Mas? Jadi hanya ke N ya, Pak? Nggak boleh ke M. Apanya maksudnya? Coba fokus di sini Kan dulu. nolnya itu
Fokus pada bagian belakang, Mas. Ini, Mas. Oh iya Pak, Syarat ya Pak. eksak tadi apa, Mas? Itu syarat eksak di M1 itu apa? Di atas tadi. Syarat eksak tadi apa? Image dari fungsi yang ini, image dari fungsi yang depan, itu harus menjadi kernel dari fungsi yang belakang. Itu toh. Yang atas tadi itu loh. Image Ini tadi loh. apa? Ini loh. Image dari homomorfisme yang depannya, Oh iya harus Pak. menjadi kernel dari homomorfisme yang belakangnya. Ini kalau seandainya ini saya sebut depan, ini saya sebut belakang ya. Paham? Itu syarat untuk jadi eksak. Eksak di N1. Paham nggak? Iya Pak. Anda Paham, pahami Pak. dulu definisi eksaknya dulu, paham dulu ya. Nah, terus di sini Iya perhatikan, Pak. supaya barisan ini eksak di N1 sesuai definisi yang atas tadi, berarti kan ini Mas. Image dari pemetaan yang depan ini nanti, image-nya di mana? Image-nya di N1 tuh. N1. Di sini kan image-nya. Iya Pak. Nah, image dari pemetaan yang depan itu harus menjadi kernel dari F, kan gitu. Ya nggak? Iya, iya Pak. Gitu ya. Lah, supaya itu terpenuhi, supaya image-nya dari pemetaan yang depan itu menjadi kernel dari F, maka F-nya itu harus injektif. Kenapa? Tadi itu, kalau F-nya itu injektif, maka satu-satunya kernel di F itu adalah hanya 0 saja. Gitu loh. Dan nanti cocok dengan definisi eksak. Kenapa? Karena di sini, di depan ini, kita hanya punya satu elemen, yaitu 0. Kalau kita hanya punya satu elemen 0, 0 itu dipetakan kemana kira-kira oleh homomorfisme ini? Oleh pemetaan yang depan itu 0 kemana? Ke 0 juga. Halo? 0, iya. 0 kan di sini 0 kan? juga Pak, iya Pak. 0 kan di Iya sini, Pak. ya nggak? Lah, Iya Pak, iya berarti Pak. image dari pemetaan yang depan itu apa? Image yang di sini apa? 0. Image dari ini di 0. sini apa? Daerah hasilnya apa? 0 kan? 0. Tunggal kan? 0 juga. Ya nggak? 0 Tunggal Pak, saja iya kan? Pak. Nah, Iya Pak. supaya syarat eksak tadi terpenuhi, supaya image yang depan sama dengan kernel yang belakang, maka kernel dari F juga hanya harus 0 itu saja toh, ya nggak? Iya Pak. Betul kan? Nah, Betul, kalau Pak. image dari F adalah kok image dari F. Kernel dari F itu hanya tunggal yaitu 0, itu nanti akan menjadi ini sangat perlu dan cukup. Artinya jika F-nya itu monomorfisme, maksudnya adalah dia injektif itu Mas. Karena kalau dia nggak injektif, ada kemungkinan kernelnya itu tidak hanya 0 gitu loh Mas. Paham nggak? Kalau nggak injektif kan boleh dua elemen dipetakan ke satu toh, Oh iya, boleh Pak. ya nggak? Tapi kalau injektif boleh nggak ada dua elemen dipetakan ke 0? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Lah kalau Hanya injektif satu, kan satu-satunya yang dipetakan ke 0 hanya 0 saja toh? hanya satu elemen aja ya Pak, berarti Pak. Iya, hanya satu elemen di sini yang dipetakan ke 0 di sini gitu loh Mas. Nah, satu-satunya tadi yang dipetakan ke 0 ya berarti 0 itu juga. Jadi cocok sekarang. Image-nya ini adalah 0, kernelnya F juga 0 gitu loh Mas. Sehingga image yang depan ini, image dari pemetaan yang depan sama dengan kernel dari pemetaan yang belakang. Itu kan jadi syarat eksak toh. Iya Pak. Paham sekarang? Paham nggak maksudnya yang A ini? Insya Allah paham Pak. Yang lain paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Sekarang yang belakang. Yang belakang ini M dibawa ke N2, dibawa ke 0. Supaya ini eksak di N2, oke, syaratnya apa supaya eksak di N2? Halo. Image-nya G sama dengan Image-nya kernel. G harus sama dengan Kernelnya. Dia harus sama dengan kernelnya. kernelnya pemetaan yang belakang ya. Ini belum ada Iya, Pak. namanya. Intinya harus sama dengan kernelnya ini kan? Iya Pak. Ya nggak?
Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sekarang saya tanya, ini alurnya dari belakang dulu. Submodul yang paling belakang itu kan tunggal ini, hanya 0 saja ini. Iya. Betul? Iya, Pak. Ya 0 kan ini. Lah, artinya apa? Seluruh elemen di N2 supaya Seluruh- dia fungsi, Seluruh N. kalau dia fungsi itu kan harus punya peta, ya nggak? Iya, Pak. Seluruhnya dipetakan ke 0, kan? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, kalau semuanya dipetakan ke 0, berarti kernelnya yang belakang ini apa? N2. N2 Iya, itu Pak. sendiri tuh. N2 itu sendiri, Pak. Karena ingat, kernel itu adalah elemen yang himpunan elemen-elemen yang dibawa ke 0. Padahal semua dibawa ke 0, berarti semua di N2 menjadi kernel. Betul? Betul, Pak. Betul ya? Nah, syarat eksak tadi apa? Image dari G harus sama dengan kernel dari yang Kernelnya belakang. yang belakang. Kernelnya kan semuanya. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, supaya sama, berarti image dari G kan juga harus N2 semua, toh? Iya, Pak. Nah, kalau image dari G itu adalah semua N2, artinya kan seluruh kodomen dari G punya prapeta di M. Betul nggak? Iya, Pak. Iya. Kalau seluruh kodomen atau seluruh elemen dari N2 itu punya prapeta di M, artinya G-nya itu kan surjektif, betul nggak? Iya. Iya. Nah, surjektif berarti dia menjadi epimorfisma. Isma. Paham maksudnya yang B ini? Iya, Pak. Paham, Pak. Yang lain paham nggak? Halo? Yang lain paham nggak? Halo? Diam aja ya. Suara saya terdengar jelas atau putus-putus, Mas? Terdengar jelas, Pak. Jelas, Pak. Nggak dijawab. Yang lain sudah paham belum? Insya Allah sudah paham, Pak. Paham ya? Oke. Baik, berikutnya kalau sudah paham, tadi sifat yang pertama ya. Sifat yang kedua, ini teorema 414 ini. Kalau ini tadi kita seolah-olah kita potong jadi dua ya, teorema 413 itu. Kita cermati bagian depan, terus kita cermati bagian belakang. Jadi supaya barisan ini menjadi eksak di N1, maka F-nya harus monomorfisma. Terus supaya barisan ini harus eksak di N2, maka G-nya harus epimorfisma. Itu tadi ya. Terus kalau ini kita lihat secara keseluruhan, maka barisan pendek ini itu akan eksak jika dan hanya jika F-nya monomorfisma, G-nya epimorfisma. Jadi gini dulu, supaya ini menjadi eksak, berarti kan dia harus eksak di N1, eksak di M, dan eksak di N2, betul enggak? Iya, Pak. Betul ya. Supaya eksak di N1 syaratnya apa? F-nya monomorfisme kan tadi? Monomorfisme. Iya, Pak. Iya. Terus supaya eksak di N2 syaratnya apa tadi? Yang G-nya? belakang G-nya epimorfisme. G-nya epimorfisme. Fisma. Nah, sekarang kan tinggal dicari syarat yang tengah ini supaya M-nya juga eksak tuh. Iya. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, supaya M-nya eksak, maka kan ini image dari F harus sama dengan Kernel dari G. kernel dari G. G. Nah, sehingga nanti kalau semua itu terpenuhi, jadi N1 eksak, M-nya eksak, N2 eksak, maka keseluruhan barisan ini menjadi barisan Eksak. eksak. Paham ya? Nah, makanya untuk barisan pendek ini menjadi eksak, syaratnya ada 3 di sini. Jika dan hanya jika, ini yang pertama, F-nya merupakan monomorfisma, G-nya merupakan epimorfisma, dan image dari F harus sama dengan kernel dari G titik. Paham dulu nggak sampai titik ini? Iya, Pak. Paham ya? Saya ulangi lagi. Jadi supaya barisan pendek ini menjadi barisan eksak, maka dia harus eksak pada setiap mata rantainya ini. Dia harus eksak pada N1, dia harus eksak pada M, dia harus eksak pada N2.
supaya eksak pada N1 dan pada N2, tadi pada sifat sebelumnya sudah dikasih syarat, yaitu supaya eksak pada N1 F-nya harus monomorfisme, supaya eksak pada N2 G-nya harus epimorfisme. Lah, supaya eksak pada M, syaratnya berarti image dari F harus sama dengan kernel dari G. Nah, sehingga syarat supaya barisan pendek ini secara keseluruhan dia adalah barisan eksak, ada 3 syarat di sini. F-nya monomorfisme, G-nya epimorfisme, dan image F harus sama dengan kernel G. Sampai di sini paham? Iya, paham, Pak. Paham, Pak. Ya, oke. Nah, lebih lanjut, dengan menggunakan teorema utama homomorfisme modul, kita akan memperoleh ini. Ternyata N2 yang belakang ini, dia akan isomorfis gitu ya, dengan M per image F gitu ya. Ingat, image F kan menjadi kernelnya G toh, ya nggak? Iya, Pak. Iya. Nah, bunyi teorema utama homomorfisme kemarin, kalau kita punya seperti ini, fokus pada M dan N2 di sini, M per kernel G itu akan isomorfis dengan N2. Gitu ya. Coba di mana kemarin? Oh, bukan di sini ya. TUHM di bab berapa kemarin? Bab 3 ya, dua, Pak? 2 atau 3? 2. 2 ya, ini ya. Lah ini ya betul Iya, ya. Pak. 2, Pak. Jadi kalau ini kan hanya pemetaan antara dua modul aja. Jadi ini perhatikan, kita punya M aksen. Nah, M per kernel F itu akan isomorfis dengan image dari F itu. Itu kalau di sini itu F. Jadi antara M dan M aksen itu dihubungkan oleh F gitu ya. Maka nanti M per kernel F isomorfis dengan image dari F. Kita kembali ke sini. Karena G itu epimorfisme, maka image dari G itu kan N2 secara keseluruhan tuh. Iya, Betul Pak. nggak? Iya, Pak. G kan tadi epimorfisme tuh. Berarti G image-nya G kan N2 secara keseluruhan. Betul? Iya, Pak. Betul. Oke. Terus kernel dari G itu kan image dari Iya, Pak. F. Betul ya? Nah, sehingga nanti merujuk pada TUHM yang tadi itu, maka nanti kalau kita fokus pada yang belakang ini, M dan G ini, maka M harusnya M per kernel G isomorfis dengan image G, kan harusnya gitu. Harusnya M per kernel G isomorfis dengan image G. Tapi karena image G itu adalah N2, kemudian kernel G itu adalah image dari F, maka menjadi ini. M per image F isomorfis dengan N2. Paham nggak maksudnya ini? Iya, Pak. Udah paham belum? Yang lain? Iya, paham, Pak. Paham ya? Oke, semoga paham ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh di sini. Ini contoh barisan pendek, ya, barisan eksak pendek. Jadi ada 0 dibawa ke Z per 3Z. Z per 3Z kan berarti dia seperti Z3 itu ya, isinya hanya 0, 1, dan 2. Terus dibawa ke Z6. Z6 itu isinya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dibawa ke Z2. Z2 itu berarti isinya 0, 1, 2, 0 dan 1 ya, 0 dan 1. Dibawa ke 0 lagi. Nah, perhatikan F-nya, pemetaan F-nya itu kalau F ada apa namanya mengenai elemen di dalam Z per 3Z. Misalkan di sini ada A ya, A plus 3Z gitu. A plus 3Z akan dibawa oleh F ke 2A plus 3Z gitu ya. Jadi ini setiap A di sini dibawa ke 2A di sini, kira-kira gitu. Ke harusnya ini ya, harusnya
Saya kok 2A plus 3 Z. Sini 6 Z ini. Ini salah ini. Ini harusnya dibawa 6Z ke ya, Pak? 2A plus 6Z ini harusnya ya. Iya, Pak. Kan kodomennya di sini. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, jadi ini yang benar FA plus 3Z harusnya sama dengan 2A plus 6Z itu maksudnya. Jadi kalau di sini kita punya 0, 1, dan 2, berarti 0 dibawa ke 0, 1 dibawa ke berapa? 2, 2, 2, terus 2 dibawa ke 4. 4. 4. Gitu ya. Jadi nanti di sini image dari F itu apa saja? 0, 2, dan 2, 4. 4. Paham? Iya, Pak. Paham belum? Iya, Pak. Paham? Paham ya? Jadi image dari F di sini adalah 0 plus 6Z, 2 plus 6Z, dan 4 plus 6Z. Terus G ini definisinya adalah ini. Jadi setiap B di sini itu akan sama dengan B modulo 2 plus 2Z. Jadi seandainya sini ada kita punya 0, 0 modulo 2 berapa? 0, 0. 0. 1 modulo 2? 1, 1. 2 modulo 2? 0, 0 ya? Iya, Pak. 0 lagi, ya nggak? Terus 3 modulo 2? 1. 1, 1 lagi. Nah, sekarang perhatikan. Tadi image-nya F tadi apa saja? 0, 2, 4. 0, 2, dan 4 kan? Iya, Di Pak. sini, ya nggak? Iya, Pak. Nah, 0, 2, dan 4 itu kalau di modulo 2 hasilnya berapa? 0, 0 modulo 2 berapa? 0. 0. 2 modulo 2? 0. 4 modulo 2? 0. 0, 0. Artinya 0, 2, dan 4 dibawa ke 0 semua kan di sini? Iya, Pak. Berarti 0, 2, dan 4 menjadi kernelnya G, betul nggak? Iya, Pak. Betul? Berarti kesimpulannya image dari F sama dengan kernel G, betul nggak? iya, Iya, Pak. Betul. Kalau image dari F sama dengan kernel dari G, berarti dia ya eksak. eksak di Z per 6Z toh, eksak di sini kan? Eksak Iya. Z per 6Z. Betul ya? Iya, Pak. Pak. Nah, terus dia eksak nggak di sini? Supaya kita tahu dia eksak nggak di sini, lihat aja F-nya injektif apa enggak. Dengan definisi seperti ini, FA dibawa ke 2A ini, kira-kira ada 2 elemen yang dipetakan ke 1 elemen di sini enggak? Apa berbeda-beda semua? Beda-beda semua. Tadi kan 0 ke 0, 1 ke 1 ke 2, 2 ke 2, 4, 2 ke 4. 4. Terus Dia injektif kan berarti? injektif, Pak. Nah, kalau dia injektif berarti eksak di Z per 3Z kan? Iya, Pak. Iya. Nah, jadi eksak di sini oke, eksak di sini oke. Sekarang kita lihat yang belakang. Supaya eksak di Z per 2Z tadi syaratnya G-nya harus apa tadi? Epimorfisme. Epimorfisme atau subjektif. Nah, sekarang kita lihat di sini. Elemen di sini itu apa tuh tadi? Apa dan apa? 0, 1. Hanya 0 dan 1 tuh? 0 dan 1, Pak. 0 dan 1 semuanya punya prapeta enggak? Prapeta itu maksudnya semua punya kawan enggak? Dari sini. Iya, Ada Pak. 0 ya? Punya kan? Kan 0 ke 0. 1 ke 1, 2 ke 0, 3 ke 1. Berarti Oh, iya, kan Pak, 0 dan iya. 1 Iya, punya, tadi. Iya, punya tadi, kawan iya, di Pak. sini semua. Iya, Pak. Punya kawan, Pak. Maksudnya berarti image dari G itu kan keseluruhan ini. Ya enggak? Iya, iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Kalau keseluruhan ini berarti kan G itu surjektif. Betul? Iya, Iya, Pak. G surjektif berarti kesimpulannya Z per 2Z ini eksak di sini. Betul nggak? iya, Nah, berarti kan dia eksak di sini, dia eksak di sini, dia juga eksak di sini. Kesimpulannya barisan ini secara keseluruhan dia eksak. Berarti dia barisan eksak pendek. Paham? Sampai sini. iya, paham, Pak. Iya, Pak. Paham belum? Insya Allah paham, Pak. Paham, Pak. Halo? Nah, terus yang terakhir ini, belakang ini, berdasarkan TUHM, mengikuti yang atas tadi, N2 sama dengan M per image F. N2-nya yang mana? N2 kan berarti di sini Z per 2Z kan?
Iya. Sebelumnya Z per 2Z, iya Pak. Jadi dia isomorfis dengan M. M itu berarti yang tengah ini. Berarti Z per 6Z per apa? Image-nya F. Image-nya F, ingat. Image-nya F di sini tadi apa? Kan 0, 2, dan 4 kan? Iya. 0, 2, dan 4 kan berarti dia elemen dari 2Z kan? Iya, Pak. Nah, berarti di sini kan dia yang bawah ini, yang menjadi image-nya F adalah 2Z per 6Z. Berarti Z per 2Z isomorfis dengan Z per 6Z difaktorkan dengan 2Z per 6Z. Paham contoh ini? Sebentar Pak, tadi Pak, yang image F tadi. Masih enggak. Yang ini, yang 2Z per 6Z ini. Iya tadi Pak. Nah ini loh Mas. Image-nya F tadi apa saja Mas? Image F tadi itu 024 tadi Pak. Lah ya, kan 0 plus 6Z, 2 plus 6Z, 4 plus 6Z, ya enggak? Iya Pak. 0, 2, dan 4 tuh elemen 2Z toh Mas? Iya. Iya apa enggak? Iya Pak. Iya Pak. Maksudnya gini Mas, kalau Anda punya 2Z difaktorkan oleh 6Z, itu kan Anda hanya akan punya 0, 2, dan 4 saja. Ya benar. 2Z itu apa saja tuh Mas? 2Z kan banyak. Sebenarnya Iya, Pak. ada 0, ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, ada 10, dan seterusnya tuh. Iya Pak. Tapi kalau dia sudah difaktorkan oleh 6Z, maka yang 6 seterusnya kan kembali lagi ke 0 lagi. Oh iya Pak. Berarti kan tinggal 0, 2, dan 4 saja tuh. Iya Pak. Iya Pak. Nah maksudnya, sudah paham belum? Iya Pak. Paham Pak. Nah, jadi yang image-nya F tadi itu di sini tadi menjadi ini 2Z per 6Z ini. Oke, sudah jelas di sini atau ada pertanyaan lagi? Insya Allah sudah Pak. Yang lain sudah jelas? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Pelan-pelan saja. Kalau belum jelas langsung saja nggak apa, untuk langsung interupsi itu langsung menyela. Pak, mau dijelaskan belum jelas nggak apa-apa. Berikutnya di sini tentang definisi barisan eksak terpisah. Ini beda lagi ya. Jadi ini dia pertama barisan eksak pendek dulu gitu ya. Barisan eksak terpisah itu ini istilahnya gini. Sifat yang lebih jauh lagi, sifat yang lebih dalam dulu, yang lebih dalam lagi itu. Jadi berawal dari barisan eksak pendek dulu, baru ke kalau syaratnya berarti dia harus sudah barisan eksak pendek dulu, baru nanti dengan syarat tertentu dia menjadi barisan eksak terpisah gitu. Jadi dia bertahap itu maksudnya. Ginilah sederhananya apa ya? Ada warna gitu ya. Terus ada di dalam warna itu dia kalau warnanya biru menjadi warna biru. Terus kalau birunya gelap menjadi warna biru dongker gitu. Jadi maksudnya dia lebih dalam lagi gitu. Paham nggak maksudnya kira-kira ilustrasinya? Ada barisan dengan syarat tertentu menjadi barisan eksak dulu. Terus dengan tambahan syarat lagi dia menjadi barisan eksak terpisah gitu. Paham nggak maksudnya? Pokoknya Iya, paham, Pak. Paham ya? itu gitu. Harus eksak pendek dulu ya Pak ya, baru bisa jadi eksak terpisah. Betul, betul Mas. Jadi barisannya harus menjadi barisan eksak pendek dulu. Dengan syarat ini, syaratnya yang belakang ini, dengan tambahan syarat ini, dia akan menjadi barisan eksak terpisah gitu Mas. Paham ya? Iya Pak. Nah, barisan eksak itu nanti dalam bahasa Inggris ya, dalam referensi bahasa Inggris disebut dengan exact sequence ya. Nanti kalau barisan eksak terpisah berarti ini split exact sequence gitu ya. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya yang belakang ini. Apabila ini image F yang sama dengan kernel G itu merupakan komplement di M.
komplement di M. Masih ingat komplement itu apa? Yang bukan ya Pak? Gimana Mas? Bukan di M gitu Pak? Itu gimana? Ya dia tetap di M loh. Image F kan tetap di M loh. Kernel G juga tetap di M loh. Tapi dia komplement. Komplement itu apa? Ini ya, contoh 152. Kita buka aja bab 1 tentang komplement. Contoh 152 biar Anda ingat. 15 duh, nggak ada. Oh ini. Dia berkaitan dengan jumlah langsung ini loh, Mas. Ingat ya jumlah langsung dulu itu ya. Iya Pak, ya Pak. Ini. Jadi kalau kita punya 2 buah submodul misalkan ini ya. S1 S2 gitu. Nah, ini untuk menjadi jumlah langsung itu syaratnya ada 2. M itu harus S1 plus S2. Terus irisan antara keduanya harus 0. Itu kalau Anda ingat dulu itu. Lah, komplement dia ada di contoh 152 di sini, perhatikan. Pada Z per 6Z yang dia merupakan modul faktor atas dirinya sendiri, submodul K ini 024 dia merupakan komplement pada Z per 6Z karena terdapat submodul lain yaitu ini 0 dan 3 sehingga Z per 6Z itu merupakan jumlahan langsung atau direct sum dari K dan H. Paham nggak maksudnya, Mas? Jadi ini, submodul di dalam suatu modul dikatakan komplement jika ada submodul lain sehingga kedua submodul itu membentuk direct sum untuk modul itu gitu loh. Punya gambaran nggak? Paham nggak maksudnya ini? Punya elemen lain, tapi Bukan elemen, submodul lain. ketika ada submodul lain, ketika dijumlahin langsung hasilnya tetap berada di dalam itu Pak. Hasilnya bukan berada di situ, hasilnya adalah modul itu sendiri gitu loh. Iya Pak. Jadi ini untuk mengatakan Z per 6Z itu ya, bukan mengatakan itu sih, mengatakan submodulnya sebenarnya. Jadi kita punya Z per 6Z adalah modul, itu Mas ya. Iya Pak. Pas contoh ini kebetulan contohnya memang dibuat sama dengan yang ini memang biar enak gitu. Jadi terus dia punya 0, 2 dan 4. 0, 2, 4 kan ini image-nya F tadi itu, Mas. Iya Pak. Image F yang sekaligus kernelnya G tadi kan kayak gini tuh, 0, iya, 2 Pak. dan 4 kan? Iya Pak. Ya enggak? Nah, submodul ini dia menjadi komplement pada modulnya itu jika apa? Dia dikatakan komplement jika modul itu punya submodul yang lain itu maksudnya Mas. Iya Pak. Yaitu iya, H. H itu kan submodul selain K di dalam Z per 6Z. 024 itu submodul di Z per 6Z. 0 dan 3 itu juga submodul di Z per 6Z. Paham nggak Mas? Iya Pak. Iya. Nah, 2 buah submodul itu nanti akan membentuk jumlahan langsung gitu loh Mas. Jadi K O plus H itu akan menjadi Z per 6Z. Paham? Iya Pak. Paham nggak maksudnya Mas? Iya Pak. Insya Allah paham Pak. Jadi pokoknya dia harus intinya dia dikatakan komplement jika apa? Jika dia punya pasangan gitu aja lah pokoknya. Punya pasangan. Jika dia punya submodul lain yang menjadi pasangannya untuk menjadi direct sum ini. Untuk menjadi jumlahan langsung yang sama dengan modulnya gitu Mas. Iya Pak. Berarti H itu juga komplement. Gimana Mbak? H itu juga komplement di Z per Betul 6. sekali. H itu juga komplement di Z per 6Z. Karena H punya kawan K. Jadi ini saling komplement gitu Mbak. Jadi K itu sendiri komplement, H juga komplement. Kenapa K komplement? Karena punya kawan H, sehingga membentuk direct sum untuk Z per 6Z. H juga komplement. Kenapa? Karena H punya kawan K, sehingga membentuk direct sum juga untuk Z per 6Z. Gitu. Paham?
Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, maka kembali ke sini. Contoh ini tadi. Contoh yang atas tadi itu ya, contoh yang ini tadi, yang inilah, yang ini. Image dari F yang juga merupakan kernel dari G 024 tadi itu, kan di sini tuh tadi 024, ya nggak? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. sudah diketahui pada contoh ini, dia adalah komplement. Jadi 024 komplement di sini, di Z per 6Z, betul? Iya. Betul, Pak. Nah, karena dia komplement, maka menurut definisi 416 ini, maka barisan eksak ini disebut dengan barisan eksak terpisah. Maka ini tadi, barisan eksak ini tadi, ini barisan eksak terpisah. Kenapa? Karena image dari F di sini, dia adalah submodul yang komplement, gitu. Paham maksudnya? Paham, Paham, Pak. Paham? Ada pertanyaan lagi? belum ada. Belum ya? Oke. Sedikit lagi kita menyelesaikan sampai ini aja, modul proaktif bukan depan aja. Ini ada dua sifat tambahan di sini. Himpunan A dan B adalah sembarang dan pemetaan F dari A ke B. Ini jika terdapat pemetaan H dari B ke A dengan H bundaran F itu sama dengan I, maka H bersifat surjektif. H bersifat surjektif. Ini tidak terkait dengan modul ya. Jadi lema 418 ini lema tentang pemetaan secara umum. Jadi ini harusnya berada pada materi logika dan himpunan. Jadi ini masih umum, maksudnya belum masuk ke modul itu, ini sudah ada gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita punya dua buah himpunan yaitu A dan B, terus kita punya pemetaan F itu dari A ke B gitu ya. Dari A ke B. Nah, kemudian kalau kita punya H itu berarti kebalikannya F. Kalau F itu dari A ke B, H itu dari B ke A, jadi balik ke sana. Sehingga kalau dua pemetaan itu kita komposisikan, yaitu H bundaran F itu sama dengan I, itu berarti adalah pemetaan identitas gitu ya. Pemetaan identitas berarti pemetaan ke dirinya sendiri. Maka H itu bersifat surjektif. Paham belum? Paham, Pak. Paham belum? Kalau buktinya sederhananya gini gambarannya. F itu dari A ke B, berarti nanti apa namanya, elemen-elemen pada A itu harus punya kawan semua nggak? Harus punya kawan semua kan di Iya, sini? Pak, harus. Karena dia harus jadi fungsi kan? Nah, terus dia kan dibawa ke sebagian dari B berarti. Karena dia belum tentu surjektif F-nya Iya, loh ya. Yang F-nya kan belum tentu surjektif. Berarti kan di sini kita punya image F di sini. Paham? Iya, Pak. Nah, terus Iya, oleh H itu dibalik ke sana. B dibawa ke sana lagi. Nah, supaya F dari A ke B terus oleh H kembali ke sini lagi, yang komposisinya itu harus menjadi identitas, maka B ke A itu kan A-nya seluruhnya harus menjadi image. Hanya, iya, Pak. Betul nggak? Iya. Iya, Pak. Supaya identitas nanti A ke B terus B dibawa ke A, maka seluruh A itu harus menjadi image dari H toh. Iya, Pak. Nah, dari situ kan berarti hanya bersifat surjektif itu maksudnya. Paham ya ini ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke. Nah, sekarang kebalikannya ini. Kalau K ini dari B ke A, jadi kalau ini ada H bundaran F. H bundaran F itu berarti kerjanya F dulu baru H, ya nggak? F dulu baru H, iya. Nah, yang ini berarti kan kerjanya K dulu baru K F dulu nih. baru F. Nah, Iya. berarti kita sekarang dari sini kerjanya B ke A dulu oleh pemetaan K. Lah,
Terus setelah dilanjutkan F, setelah balik ke sana oleh F, itu harus jadi identitas. Nah, supaya jadi identitas, K-nya ini harus bersifat injektif. Maksudnya injektif itu berarti tidak ada dua buah elemen atau lebih di B ini yang dibawa ke elemen yang sama. Dia harus dibawa ke elemen sendiri-sendiri di sini. Paham ya? Iya, Pak. Tahu nggak kenapa? Karena kalau ini ada dua elemen di sini, dipetakan oleh K ke elemen yang sama, maksudnya gini, nyabang nanti di sini, ada B1, ada B2, petanya sama di sini, berarti saat dia dibalik ke sana kan nanti jadi nggak fungsi. Kenapa nggak fungsi? Maksud ada satu elemen punya dua peta ke sini kan, sulit. Kan nggak boleh kan? Iya, Pak. Paham ya? Iya. Maka K-nya ini harus injektif, supaya FOK itu, F bundaran K menjadi identitas. Paham ya ini maksudnya ya? Paham, Pak. Oke, itu lema tentang pemetaan secara umum. Nah, itu akan kita bawa ke konsep modul tadi, konsep barisan eksak pendek tadi. Nah, di sini sekarang. Ini barisan eksak pendek tadi itu ya. 0 dibawa ke N1, terus oleh F dibawa ke M, oleh G dibawa ke N2, terus dibawa ke 0 lagi. Ketiga pertanyaan berikut ini akan ekuivalen. Yang pertama ini. Terdapat homomorfisme modul alfa, alfa itu dari M ke N1, berarti alfa itu kebalikannya F ya, dari M ke N1, sehingga alfa bundaran F sama dengan I. Jadi alfa bundaran F sama dengan I. Perhatikan, alfa bundaran F sama dengan I itu berarti yang bekerja apa dulu? F dulu, Pak. F dulu ya, jadi F terus dilanjutkan oleh Alfa. Alfa. Nah, supaya jadi I, berarti kan F-nya tadi harus injektif sesuai Iya, sifat Pak. ini. Harus Iya nggak? injektif. Harus injektif, Pak. Betul ya? Oke, itu yang pertama. Berarti kalau dia injektif, maka N1-nya eksak, terpenuhi. Terus yang kedua ini, beta itu dari N2 ke M, berarti beta itu kebalikannya G. Terus ini ada komposisi G bundaran beta. Yang kerja berarti apa dulu? Beta dulu. Beta dulu ya. Beta Iya. dilanjutkan ke G gitu ya. Supaya Iya, jadi identitas, maka G-nya kan harus surjektif toh. Iya nggak? Sesuai syarat di sini tadi. Iya, Pak. Syaratnya maaf. Iya nggak? Nah, berarti kalau G surjektif, maka dengan ketentuan ini, kita akan memperoleh G-nya surjektif. Kalau G surjektif, maka N2 eksak, itu maksudnya. Nah, kemudian supaya menjadi terpisah, ingat, barisan eksak itu menjadi terpisah, maka harus memenuhi ini. M itu isomorfis dengan image F direct sum, jumlahan langsung dari image F tambah dengan kernel alpha. Ingat di sini, image F di mana? Di M. Di M. Di M. Kernel alpha di mana? Di M Di M. juga. Di M juga kan, karena alpha kebalikannya F kan? Iya, Pak. Iya. Nah, perhatikan di sini, kalau alpha bundaran F itu identitas, maka nanti kernelnya alpha itu akan menjadi komplemennya F gitu loh. Paham ya? Iya, Pak. Begitu juga kalau yang di sini. Kernel G itu di M kan? Iya, Pak. Berarti image-nya beta, beta kan kebalikannya G ke sini. Image-nya beta juga di M kan? Iya. Iya, Pak. Nah, tadi G bundaran beta itu kalau dia identitas, maka nanti image B dan kernel G itu akan saling komplement. Dia akan membentuk direct sum-nya M ini. Paham ya? Iya, Pak. Paham? Dan dengan itu, Iya, Pak. maka M itu nanti tidak lain, dia adalah direct sum dari N1 plus plus N2. N2. Paham? Jadi nanti kalau terdapat alfa, sedemikian hingga alfa bundaran F itu adalah I, terus terdapat beta, sedemikian hingga G bundaran beta itu juga I di N2,
Maka nanti M itu tidak lain dia adalah direct sum dari N1 plus N2. Kalau ini kita terapkan pada contoh tadi, bisa nggak? Ini. Maka Z per 6Z gitu ya. Ini nggak bisa sih. Karena ini sama ini itu bukan submodul di sini ya. Ini hanya berlaku nanti kalau submodul saja. Kayak Z2, Z3 ya Pak, tadi nggak berlaku tadi Pak. Ya, misalkan ya kalau dia di Z per 6Z, ya dia harus sama-sama di ininya juga harus per 6Z, ini juga harus per 6Z harusnya. Oh, Misalkan ini nanti adalah 2Z per 6Z, yang sini misalkan 3Z per 6Z, itu bisa. Karena nanti dia bisa membentuk submodul. Bisa membentuk jumlahan langsung. Tapi kalau ini kan, ini sama ini kan sebenarnya bukan submodulnya di sini tuh. bukan. Ya nggak? Bukan Pak, iya. Kan. Jadi ini tidak bisa untuk contoh. Mungkin kalau ini Anda ganti, ini menjadi 2Z per 6Z gitu, terus ini menjadi 3Z per 6Z gitu. Mungkin ya, mungkin. Nanti Anda cek sendiri. Itu akan bisa menjadi barisan eksak. Pendek, terpisah, sekaligus ini menjadi submodul jumlahan langsung dari ini sama ini gitu. Jadi menjadi terapan dari contoh ini teoremanya tadi. Paham maksudnya? Karena di sini kan N1 dan N2-nya harus submodul di M. Iya Pak. Paham ya? Oke, bisa dicukupkan?